Saya masih tunggu Daeng live, baru saya pasang, Bun. Oke. Saya live ini. Bismillah, silakan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah cipta segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sarik wa sallim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Heri Safarja, pembimbing tahsin, para YouTuber tim Hore baik pusat maupun daerah. Atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya, beserta semoga kita semua termasuk umatnya yang asatidah dan panitia juga. Terakhir doa dan penutup kafaratul masjid di breakout room dengan ustazah masing-masing. Sebelum kita mulai pada acara tahsin kita pada siang, bahwa kajian ini disiarkan langsung lewat channel YouTube Daeng Zul. Beliau merupakan salah satu YouTuber yang bergabung dalam grup tim Hore dan saat ini beliau bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Adapun untuk kelancaran acara kajian online kita pada siang hari ini, ada beberapa tata tertib
yang harus Bapak Ibu di antaranya selama acara pemaparan materi berlangsung tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon. Mikrofon akan diset dalam keadaan mute. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi kajian yang selama pada siang ini bisa ditanyakan secara langsung pada saat sesi tanya jawab berlangsung dengan cara mengangkat tangan pada aplikasi masing-masing dan juga bisa lewat Zoom Chat dan komen lewat YouTube dengan cara ketik nama lalu pertanyaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami seleksi dan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. 3. Dianjurkan pakai busana sesuai syariat Islam. 4. Diharap membuka mic dan kamera pada saat murojaah talaki di breakout langsung di breakout room. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama mulai acara tahsin kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Acara selanjutnya acara pemaparan materi oleh Bapak Kiai Haji Heri Saparjan Muksi. Baik, kami sapa dulu beliau. Udah ada. Ustaz, gimana kabarnya? Udah masuk? Saya nggak lihat dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada. Sudah ada ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga beliau dalam kondisi sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kepada beliau kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan sehat walafiat dan senantiasa dalam naungan lindungan Allah, dan semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kita sampaikan kepada Habibana Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Para sahabat tim hore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan bagi yang sudah melaksanakannya di hari ini maupun yang besok. Tidak terasa inilah bulan yang kita tunggu-tunggu untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mubarak, bulan yang penuh berkah, dan bulan penuh ampunan, maghfirah. Ampunan, kemudian bulan rahmat, bulan terjauhkan dari api neraka. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan, terjauhkan dari api neraka, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tercurahkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ingin saya sampaikan materi di siang hari ini tentang di dalam hadis Sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu di dalam kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Imam Suyuti. Nah, ada dua. Ada Hamalatul Quran itu. Ada yang satu, ada yang satu lagi Imam An-Nawawi. Hadis itu dijelaskan bahwa asyrafu ummati hamalatul Quran. Umat paling mulia adalah senang bersama Al-Quran. Ini bersamaan dengan hadis khairukum, sebaik-baik umatku, yaitu
mereka yang senantiasa bersama Al-Quran, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dia yang terbaik untuk kita, bahwa kita ingin selalu bersama Al-Quran. Makanya Al-Quran itu, definisi para ulama, diakhirkan, dikuatkan dengan al-muta'adu bitilawatihi, menjadi ibadah dengan membacanya. Tentu dimulai dengan membacanya terlebih dahulu. Kita sudah beriman kepada Al-Quran, tetapi juga kita berusaha bagaimana membacanya. Tadi misalnya ya MC kita Bu Enok menyampaikan bahwa ingin mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Nah, wasa Allah dan Rasulnya berikan kepada kita. Iqra'u Al-Quran atau kama qala Rasulullah SAW, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, karena nanti dia akan datang di yaumil qiyamah, Al-Quran itu yang kita baca, syafi'an, memberikan syafaat di ashabihi, kepada para sahabatnya. Jadi suatu nilai yang tinggi dalam kehidupan kita, kalau kita baca Quran dengan baik dan benar, maka Al-Quran itu akan datang nanti di yaumil qiyamah memberikan syafaat, pertolongan, yang dimana tidak ada pertolongan lain kecuali izin dari Allah. Maka kita berusaha untuk mendapatkan itu. Nah, ada kemuliaan yang pertama yang harus kita raih bersama Al-Quran ini. Kemudian ada syafaat. Jadi ada syafaat. Dia Al-Quran itu mulia dan memberikan syafaat. Kalau kita berteman dengan seseorang, orang tersebut mungkin kedudukannya mulia di mata masyarakat. Tapi dia juga suka menolong. Nah, itu kan bahagia. Nah, Al-Quran seperti itu. Ya, bahkan lebih luar biasa Allah berikan orang-orang yang berlama-lama bersama dengan Al-Quran. Yang ketiga, ya pertama itu disebut Allah memberikan kemuliaan bersama Al-Quran. Yang kedua, Allah memberikan syafaat bersama Al-Quran. Yang ketiga, Allah memberikan orang yang bersama Al-Quran itu ketenangan. Ya. Ketenangan. Hidupnya itu tenang, nggak ngerasa gerusuk di dunia ini, yang cari kesibukan ataupun cari disebut dengan harta benda yang ada di dunia ini. Tapi dia tenang, ya, karena dia bersama Al-Quran. Ketenangan inilah yang disebut dengan sa'adah, kebahagiaan. Nah, jadi orang yang bersama Al-Quran itu harus selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami turunkan Al-Qur'an ini untuk kesulitan, hanya untuk kebahagiaan. Tentu kita mencari di dunia ini kebahagiaan. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ya. Itulah kebahagiaan yang harus kita raih, yang ketiga. Kemudian orang yang bersama Quran yang keempat adalah ketika dia nanti di alam kubur, dia mendapatkan cahaya. Nah, cahaya yang disebut dengan munisan. Bayangkan aja dari sekarang, kuburan itu kan ukurannya 1x2. Kemudian ditutup pakai papan. Ketika dibaringkan ataupun dimiringkan menghadap kiblat, kemudian ditutup lagi pakai tanah. Bayangkan itu. Mau apa kita di sana? Persiapan apa yang sudah kita siapkan? Ya. Tetapi Al-Quran memberikan munisan cahaya. Cahaya tersebut berupa seseorang yang kita di dunianya beramal. Jadi kalau dia seorang perempuan yang meninggal, maka ada wanita yang begitu cantiknya, begitu harumnya. Ketika ditanya, siapa kamu? Aku adalah amalmu selama di dunia. Aku adalah Al-Quran yang kamu baca. Aku adalah Al-Quran yang kamu hafalkan. Dan harumnya sebagaikan kasturi, harum seperti kasturi. Khitamuhu misk.
orang yang mendapatkan harum tersebut, ya, khitamuhu misk, falyatanafasul mutanafisun. Yang di dunianya berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba baca Quran, berlomba-lomba memperbaiki bacaan Quran, berlomba-lomba menghafalkan Quran, berlomba-lomba mengamalkan Quran. Kan makanya diberi khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Mutanafisun. Karena di dunianya dulu, kenapa kami berikan khitamuhu misk harus seperti kesturi? Karena di dunianya dulu beramal. Makanya Al-Quran yang tidak datang. Ya. Harum. Kan kita enak, nyaman. Tetapi kalau kita menunggu satu tempat, ya, tempat itu tidak enak, baunya menyengit, kemudian orang yang bersama di sana kasar-kasar, nauzubillah, ya, tidak akan mendapatkan ketenangan. Makanya cahaya itu akan menerangi dalam bentuk orang manusia ataupun dalam bentuk di dalamnya itu adalah teman yang di alam kubur itu selalu menemaninya. Bahkan disuruh kita istirahat ataupun tidur, atau kita ingin cepat kiamat. Datangkan kepada kami kiamat cepat, gitulah. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan surga. Karena sudah digambarkan surga oleh Allah SWT di alam barzah tersebut, alam kubur. Karena amalnya. Beda yang tidak mau beramal, ya nggak mau cepat-cepat kiamat tersebut. Ya. Nah, begitulah orang-orang beriman yang hidupnya ingin berlama-lama dengan Al-Quran. Nah, kemudian selain munisan tersebut, ya, kebaikan, ketenangan dia dapatkan. Yang kelima adalah seseorang tersebut Allah berikan yang disebut dengan junnatun. Ya, junnah. Junnah itu perisai yang terjauhkan seseorang dari api neraka. Al-Quran meminta izin kepada Allah, ya Allah, dulu aku di dunia dibaca olehnya. Dulu aku di dunia dihafalkan olehnya. Dulu aku di dunia diamalkan olehnya. Sekarang aku minta, ya Allah, minta izin darimu agar si fulan atau fulanah ini, seseorang ini terjauhkan dari api neraka. Nah, pada saat itu Allah menjauhkan seseorang dengan izin Allah, terjauhkanlah seseorang itu dari itkun minan nar, terjauhkan dari api neraka. Nah, korelasinya dengan Ramadan dari 5 tersebut apa? Ramadan, kata Allah, unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana Allah menurunkan secara kamilan, mutakamilan, sumuliyah, sempurna itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langitnya dunia. Sempurna itu di bulan Ramadan. Penggabungan ataupun penggandengan bulan Ramadan ini lebih khusus kepada sesuatu yang memang kita imani, yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kalaulah kita berusaha bagaimana Al-Quran ini spesial dalam hidup kita, dalam diri kita, maka bagaimana Al-Quran itu kita buat semulia-mulia mungkin. Ya, contoh, kita kan kedatangan tamu ke rumah kita. Tamu tersebut adalah mungkin bagi kita seseorang yang spesial. Ya, siapapun lah tamu harus dispesialkan. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim duyufahu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Nah,
Kalau kita muliakan kan, makanan yang terbaik kita keluarkan, tempat tidur juga kalau menginap kita keluarkan, kemudian hidangan yang terbaik kita keluarkan. Itulah memuliakan tamu. Nah, Al-Quran datang di bulan yang penuh berkah ini, ya, di mana bulan ini penuh ampunan, penuh keberkahan. Ada kalam di mana kalam tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harus memperbanyak interaksi dengannya, seperti itu. Makanya disebut begitu banyak orang yang mengenal Al-Quran tapi tidak berusaha berinteraksi dengan Al-Qurannya. Makanya interaksi itu di sana mereka membacanya, menghafalkannya. Di bulan Ramadan inilah kesempatan kita meningkatkan kapasitas diri kita agar semaksimal mungkin kita bisa memperbanyak tilawah Al-Quran. Makanya kalau kita baca tilawah Quran di bulan-bulan biasa mungkin seperti biasa, contoh Iqra Al-Quran fi syahrin, baca Al-Quran dalam sebulan itu yaitu 1 juz. Nah, itu standarnya seperti itu. Tapi kata Imam Ibnu Abbas, barang siapa yang tidak melewati membaca Quran dalam khotam dalam 1 bulan, 1 juz 1 hari nggak dibacanya, kemudian tidak khotam dalam 1 bulan, maka dia termasuk mahjuro, mengabaikan Al-Quran. Karena orang yang tidak membaca Quran tidak mengkhotamkan Quran dalam 1 bulan, tidak membaca Quran dalam 1 juz 1 hari, maka dia termasuk mengabaikan Al-Quran. Nah, inilah Al-Quran ini luar biasa, ya, yang Allah berikan kepada kita agar kita senantiasa diberikan kemudahan, ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah materi kita bahwa Al-Quran, jadi Ramadan ini harus kita spesialkan banget bersama Al-Quran. Kalaulah 2 juz, kalau biasanya 1 juz, bulan-bulan yang lalu, maka Ramadan ini kita bisa sehari 2 juz. Berarti 2 kali khotam. Kalau sehari 3 juz, berarti 3 kali khotam. Nah, 3 juz. Berarti kalau sudah kita bisa baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, dalam sehari saja, maka sisakan waktu Ramadan kan ada 24 jam. Mungkin waktu makan biasanya habis jam 6 pagi sampai jam setengah 7, baca 1 juz pengganti makan, waktu makan. Waktu makan biasanya pada zuhur, setengah jam, 30 menit, diganti dan baca Quran. Dapat 2 juz sudah. Kemudian menjelang buka puasa, kalau kita mungkin bagi yang masak mungkin nggak bisa ya. Tapi yang kita alihkan di malam hari lah. Ya, di ba'da Isya misalnya, ataupun ba'da tarawih, dapat 1 juz lagi, mana 3 juz, coba diatur-atur seperti itu. Jadi memang kita berusaha mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan ini, maksimalkan bersama Quran. Jadi memang kita khususkan banget bersama Quran. Memang kita khususkan banget berinteraksi dengan Quran. Ya, lebih khusus gitu, lebih spesial. Sebagaimana tadi kita mengeluarkan kemuliaan kedatangan tamu kita dengan makanan-makanan yang baik, atau makanan-makanan yang ekstra, begitu juga Ramadan harus ekstra dengan Al-Qur'annya. Ya, walaupun memang disunnahkan baca Quran bukan Ramadan saja, tapi di setiap bulan kita harus khotam. Tapi Ramadan ini lebih khusus. Ya, kalau kita lebih khusus, maka kita mengkhususkan waktu yang lebih. Misalnya biasanya hanya 30 menit sampai 1 jam. Ramadan kita khususkan 2 jam. 24 jam kan waktu kita sama. Ya. Jadi memang ada giroh yang kuat, semangat. Kalau Ramadan itu biasanya semangat baca Qur'annya lebih. Gitu. Makanya kalau di masjid-masjid kan banyak tadarusan. Malam-malamnya bapak-bapak di komplek-komplek itu, di siangnya itu ibu-ibu seperti itu pagi-pagi. Ya, maksimalkanlah kesempatan kita untuk semakin maksimal dalam beribadah, yaitu khususon berinteraksi dengan Quran. Punya target khusus, ya, bunda yang dimuliakan oleh Allah, punya target khusus di Ramadan ini. Khotaman berapa juz, sholat malam kita berapa kali khotam juga, ataupun berapa rakaat. Dalam 1 rakaat berapa halaman. Kemudian sodako, kemudian zikir. Lebih khusus lagi memang para ulama menitik beratkan pada berinteraksi dengan Quran, khusus Ramadan. Karena kenapa memperbanyak berinteraksi dengan Quran Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, semoga Allah memudahkan kita dalam berinteraksi dengan Quran,
dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam bersama Al-Quran, dan tentunya kita ingin syafaat tadi, yang 5 keutamaan tadi kita dapatkan ketika kita berlama-lama dengan Al-Quran, maka Al-Quran inilah kelak menjadi syafaat. Kita tenang di dunianya, di alam barzah, di alam penantian, dalam kubur kita mendapatkan kebahagiaan dengan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di yaumil kiamah mendapatkan syafaat ya bagi orang yang menjadi Al-Qur'an menjadi sahabatnya. Kalau sahabat kan enak berlama-lama bersama apa yang kita sahabati, yaitu Al-Qur'anul Karim. Begitulah keterangan dari beberapa hadis Rasulullah SAW, kemuliaan, kebahagiaan. Ya, majtamakum fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah membaca Quran dan saling mempelajarinya. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Pastilah turun kepada mereka ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Rahmat Allah, para malaikat menaungi mereka dan mereka mendapatkan panggilan khusus oleh Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Di penduduk langit Allah selalu menyebut orang yang senantiasa membaca Quran, berinteraksi dengan Quran, berkumpul hanya untuk mempelajari Al-Quran. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Jazakumullahu khairan ala hikmatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami ucapkan jazakallahu khairan kasiran kepada Bapak Ustadz Kiai Heri atas penjelasan materi tafsirnya hari ini. Untuk tim Hore, semoga Allah limpahkan rahmat dan inayahnya kepada Bapak Kiai Heri Saparjan Musi dan keluarga besar Pondok Quran. Serta semoga Allah memudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu, memberikan keistiqomahan pada semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini merupakan salah satu amal ibadah yang kita yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita semoga kita diberkahi ilmu yang bermanfaat oleh Allah untuk kita bekal di hari akhir nanti. Saya mewakili seluruh panitia dan grup tim Hore mengucapkan jazakumullahu khairan kasiran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah yang sudah hadir pada acara tahsin online pada siang hari ini. Dan untuk breakout sekarang tidak keluar, tidak breakout ya, kita di main room aja untuk talaki ya Bunda. Suratnya apa Ustadz? Punten. Oh iya, belum ada materi ya. Ada yang mau diskusi Bu Angke, silahkan raise hand. Mungkin tanya Oh iya, jawab. Ya. untuk tanya jawab ya. Silakan untuk yang mau bertanya. Dipersilakan untuk mengangkat tangan. Sepertinya tidak ada. Bisa langsung talaki aja. Iya. Mohon kesediaan Ustazah Robiah untuk memimpin. Silakan Ustazah. Ustaz Baujan mungkin? Masih oke sepertinya. Mungkin Ustaz Fauzan. Ustaz Fauzan.
Materinya belum dari Ustadz tadi, Ustadz Fauzan, silakan, tafadhol. Afwan, saya ini lagi sambil kuliah online juga ini teh, jadi gimana ya? Yang ustazah yang lain nggak ada emang? Ada Ustazah Robiah, tapi masih off cam. Barusan saya coba panggil. Ya, mohon maaf saya belum bisa. Ya, baik. Jadi sambil kuliah online. Ustazah Robiah, Iya, Ibu. silakan dipimpin untuk talaki. Suratnya mungkin melanjutkan dari bahan yang minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua, pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bikhair. Ini ibu-ibu semua atau ada bapaknya? Ada Pak Fajri Samsuri, hanya satu. Oh, ada bapaknya. Ya. Untuk selanjutnya mungkin karena tadi Ustadz hanya ada tidak ada materi ya Ibu, jadi kita langsung talaki aja. Ke surat Al-Ghasyiyah ya Ibu. Al-Ghasyiyah. Sudah dibuka semua Ibu? Ya, Ya Ustazah. Nanti saya membacakan satu kali dan semuanya membacakan satu kali ya Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Yawma idzin khashi'ah. wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Min
ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها فيها سرر سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة. Untuk talakinya sampai ayat 16 dulu ya Ibu. Sekarang silahkan untuk yang per orangnya. Silakan, siapa yang mencoba lebih dulu? Bu Nani Zahra, oke? Insya Allah. Selalu deh, TTA. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Laknya 2 harokat Ibu. Tasla naron. Oh ya. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfufah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyu mabsusah. Yuknya pendek Ibu. Wa zarabiyu mabsusah. Sadaqallahul azim. Sedikit tambahan ya Ibu koreksinya.
dikonsistenkan lagi ketika membaca mad ya. Seperti misalkan Matnya. fiha ainun jariyah fi jannatin 'aliyah, seperti itu Ibu ya. Dibacanya 2 harokat saja. Iya. Jazakillah khair. Ustazah. Ya, semangat Ibu. Berikut ini ada Ya Allah. Ibu Dewi dari Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla narun hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la Pendek Ibu, yughni. la yusminu. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idin na'imah. Li sa'diha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Pokoknya pendek Ibu. Wa namariqu. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah. Shadaqallahul azim. Untuk Ibu Dewi, koreksinya sama ya. Di madnya dibaca 2 harokat. Seperti misalkan hal ataka, kemudian hadisul ghasyiyah. Kemudian tadi terdengar panjang ya ketika membaca taslana. Ya, dibacanya 2 harokat saja Ibu. Terima kasih Zah. Baik, selanjutnya Bunda Maisaro. Boleh? Silahkan. Ya, sebentar Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wajuhu yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla. Ibu A-nya 2 harokat. Amilatun. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Illa min dhari. La yusminu wa la tu'ni min. Wala yughni. Huruf ya Ibu. Wala yu'ni min ju'in. Wajuhu yawma idin. Wujuhu yawma idin na'imah. Lisa yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Laghiyah huruf gha Ibu. Laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah.
Wa nama wa nama riqu masfufah wa yarabbiyu mabsusah. Sadaqallahul azim. Barakallah Ibu Maisaro. Baik. Udah koreksinya? Tinggal hati-hati lagi Ibu ketika membaca antara tadi huruf ghain ya sama ain. Kalau ain tidak ada titiknya, ghain ada titiknya. Ya, makasih. Kurang saya. Ya, baik, Ustazah. Sebelum lanjut untuk talaki, ini YouTube-nya mau ditutup dulu. Jadi kita nanti lanjut lagi. Ya. Saya tutup dulu dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.